Kasih kepada Ustadz Lubaryadi sebagai MC pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati semua kita yang hadir di majelis ini, terutama kepada anggota pleno Bukit Kecil Palembang, panitia dan peserta yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta untuk berbicara tentang tantangan mubalik Muhammadiyah di era digital sekarang ini. Dalam beberapa waktu yang berikut ini saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebenarnya tidak punya tantangan kita ini. Tidak punya tantangan sebagai mubalik, sebagai da'i Muhammadiyah di era digital. Yang ada adalah kita ini tertantang untuk bisa mengimbangi kemajuan zaman dan mempergunakan kemajuan itu sebagai wadah atau wasilah bagi kita untuk menyampaikan dakwah. Kalau dulu sebelum tahun 2000 atau 2000 itu kalau belajar ilmu dakwah, fiqhud dakwah, itu selalu ditulis cara berdakwah itu cuma dibagi kepada 3. 1 bil lisan, dengan ucapan kayak tausiah, ceramah, itu namanya bil lisan. Yang kedua bil qalam, dengan pena, tulisan yang kita tulis di buku, dijual, disampaikan, template dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga itu biasanya bil hal. Bil hal itu dengan contoh, dengan perbuatan yang orang lain tertarik, orang lain mengikutinya. 3 itulah bil lisan, bil qalam, bil hal. Nah, untuk sekarang karena eranya sudah digitalisasi, mau tidak mau ditambah 1 bil midsos. Nah, ini kalau nak pakai kol-kolah kol-kolah sugro, bil midsos, atau kita berdakwah dengan menggunakan media sosial. Nah, ketika tuntunan zaman adanya digitalisasi, adanya platform aplikasi yang bisa mempercepat kita menyampaikan dakwah, maka mau tidak mau kita warga Muhammadiyah harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Usaha untuk ke situ sudah banyak. PWM barusan, PP barusan mengadakan pelatihan dalam skala nasional yang untuk regional Sumatera Selatan. Itu dakwah digital. Itu nggak salah kemarin di Indralaya. Praktek untuk membuat konten ceramah yang nanti akan di-share di media sosial. Tadi Pak Ketua kita, Pak Kamisan juga sudah mengatakan bahwa kita masih kalah dibandingkan dengan saudara kita di luar Muhammadiyah yang mereka begitu masif menggunakan media sosial dalam menyampaikan ceramahnya. Ada beberapa keunggulannya. Kalau kita berceramah, sekali berceramah, sekarang ini jamaah di masjid secara umum termasuk di Masjid Muhammadiyah itu tidak akan lebih dari 50. Dan 50 itulah yang mendengar kita berceramah. Tapi kalau itu kita bikin rekamannya,
lalu kita masukkan ke medsos, maka keuntungannya itu akan bisa ditonton berulang-ulang oleh orang banyak. Bisa sampai nanti 500 orang, sudah berapa kali lipat itu dibandingkan dengan di masjid tadi. Bahkan kalau di snack video, itu di angka 1000 orang menonton. Kalau di TikTok, antara 500-an sampai ribuan yang menonton. Kalau di Facebook, tergantung, kadang-kadang di atas 1000, kadang-kadang di bawah 1000. Intinya, kita bikin di medsos, kita rekam, kita bikin di medsos, itu jauh lebih banyak mad'unya. Kan kalau dakwah itu kan ada da'i, orang yang menyampaikan, orang yang mengajak, dakwah perbuatannya, dan mad'u, orang yang diajak. Nah, orang yang diajak itu akan banyak. Dan bisa ditonton berulang-ulang. Bagi kita yang mau balik atau da'i, ini bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Tadi ngomong apa? Ada dak yang salah baca? Ada dak kekurangannya? Durasi waktunya berlebihan atau tidak? Dan itu terdokumentasi, suatu saat nanti akan bisa kita ulang lagi materi itu. Ya kadang kita ini kan agak lupa. Bukan agak lagi nih. Kalau sudah umur 50, 60 tahun, caknya masih muda galau di sini. Iya, Pak Agus berapa umur sekarang? Baru 27. Baru 25. 25 tahun yang lalu. Ya, kita kadang lupa nih ini. Maka dengan kita masukkan ke media sosial, itu akan bisa kita dokumentasikan dan kita agak cepat untuk mengingat-ingatnya. Bagi saya pribadi, membuat video-video seperti ini sangat-sangat banyak manfaatnya. Tadi pada materi Ustadz Mustafa, tadi ada juga yang bertanya, siapa tadi itu? Hendaknya, Ustadz Maliki tidak salah tadi, hendaknya yang kita sampaikan itu juga tersampaikan kepada keluarga. Ibda' bin nafsi, kemudian disampaikan dulu kepada keluarga, baru ke jamaah umum. Selama ini, Ustadz lu pergi ceramah, kadang pakai motor, kadang pakai mobil, kadang menyeberang, dengan gaya yang begitu memukau, penampilannya kacamata khusus. Caknya kacamata itu kalau ngajar dia pakai itu kucing, khusus untuk ceramah. Nah, yang itu, yang begitu nampil bagus itu, memukau itu, pertanyaannya, istrinya pernah tidak disampaikan ceramah itu? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau kita bikin video, nanti yang kita sampaikan di medsos, itu sampaikan pula di grup keluarga. Dengan sendirinya kita juga sudah menyampaikan materi itu kepada keluarga kita sendiri. Nah, jadi begitu banyak manfaatnya. Dan ini karena media sosial ini waktunya juga akan lama. Bisa jadi ketika kita share, itu penontonnya dikit. Tapi siapa tahu nanti akan banyak yang menonton belakangan. Dan itu tidak usah terlalu kecil hati. Saya ingat dengan ucapan seorang penulis. Ketika dia menulis buku, terus tidak laku sama sekali zaman dia hidup. Dan dia cuma menjawab dengan santai. Aku menulis buku, biarlah sekarang dia tidak laku, tapi nanti pembacanya akan lahir 200 tahun yang akan datang. Pembacanya akan lahir 200 tahun yang akan datang. Imam Al-Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, waktu dia hidup, itu bukunya belum banyak dibaca orang. Kapan baru viral kemana-mana itu? Sekitar 100 tahun setelah beliau meninggal dunia. Jadi kapan kita bikin video, di-share ke Facebook, di-share ke TikTok, yang nontonnya sedikit, ndak usah kecil hati. Biarkanlah dulu. Karena nanti ada suatu saatnya nanti akan banyak dicari oleh orang. Dan kemudian ini juga akan menjadi ladang sebagai amal jariah.
ketika kita ceramah di masjid, di musola, yang mendengar itulah dan sekali itulah. Tapi kalau kita masukkan medsos, akan bisa kita berulang-ulang. Dan orang banyak akan bisa menjadikan referensinya. Nah, terkait khutbah Jumat, aku juga menganjurkan kita nanti setelah pelatihan ini, itu setiap khutbah Jumat dengan materi yang sama, ambil satu masjid untuk kita bikin videonya dan nanti di-share. Kalau berulang di masjid lain, tidak usah diulang, tidak apa-apa. Tapi satu tuh, perlu satu materi itu ada satu videonya. Lah saatnya sekarang, zaman digital ini, kita para pendai dakwah tuh, tidak apa-apa sering-sering bawa ini, tripod ini. Sering-sering bawa tripod. Kalau suaranya nak bagus sedikit, pakai clip on, biar suaranya enak didengar. Dan itu bisa kita ulang. Contoh, ini 2 Jumat yang lalu, saya khutbah Jumat di Masjid At-Tanwir. Sudah divideokan. Mana ini? Nih. Nah, mana suaranya nih? Hilang suaranya. Oh, situ sudah salah apa bela. Nah, cuman contohnya doang. Ini terulang-ulang, kita tonton, kita jadikan untuk evaluasi kita sendiri. Waktu kemarin di Masjid At-Tanwir, itu yang pendengar itu tidak lebih barangkali 40 orang. Itu pun sebagian anak-anak yang main-main video. Tapi setelah di-share tanggal 31 Oktober kemarin, sampai hari ini sudah ditonton oleh 421 orang. Berarti kan banyak yang nonton nih. Kemudian yang sudah like, sudah 43 orang. Ini lebih banyak daripada di masjid ini. Orang-orangnya. Ada tidak orang Muhammadiyah yang nge-like ini? Ada ya. Nah, cak ya. Ada Pak Muran Agus ada. Pak Muran ada. Ustaz Senario ada. Nah, Pak Erdi ini orang Muhammadiyah ini. Pak Muran Mansa orang Muhammadiyah. Nah itu. Artinya banyak sekali manfaatnya. Nah, bagi aku ini bukan tantangan. Tapi ditantang kita mau balik Muhammadiyah untuk bisa memanfaatkan peluang berdakwah di zaman sekarang. Untuk di TikTok, biasanya penontonnya akan lebih banyak. Ini teko ceramah nikah pun masuk sini. Nah, ini banyak pantunnya nih. Nanti banyak diambil oleh orang. Nah, ini aku ngajar pun ku bikin. Karena di situ ada materi-materi yang juga bagus untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, beberapa 2 tahun belakangan ini aku termasuk yang agak intens untuk membuat video. Terus ini hampir banyak kita di Muhammadiyah yang kuambil itu, dan ini jangkauannya alhamdulillah kita banyak kawan dan ilmu kita terdokumentasi dan kita bisa mengevaluasi apa yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan itu akan banyak manfaatnya untuk orang banyak. Ini lumayan banyak. Sudah berapa? Mungkin sudah di atas, kalau sudah ratusan. Aku bikin video ini sudah banyak. Nah, mudah-mudahan nanti ini menjadi amal jariah. Untuk keseluruhan. Dan ini sekaligus menjadi dokumentasi perubahan wajah per tahun. Ini Cak jadi kasih berubah aja nih dari dulu. Kelihatan perubahan wajahnya per tahun nanti di sini itu. Jadi kita warga Muhammadiyah Bukit Kecil itu memang dituntut untuk bisa mengambil momen, mengambil kesempatan untuk menggunakan media, karena inilah salah satu cara berdakwah sekarang ini. Jadi berdakwahnya yang biasa silakan, dan juga dilanjutkan dengan apa? Melalui media sosial. Kalau ceramah untuk di TikTok itu agak pendek-pendek, paling 2 menit,
1,5 menit, 3 menit. Kalau panjang-panjang seperti hari ini, tadi aku rekam Ustadz Mustafa, direkam Ustadz Anthony. Nah itu karena banyak 1 jaman, maka itu masuknya ke YouTube untuk dokumentasi kita. Semalam aku di Bumi Perkemahan Gandus, ada retreat. Anak-anak dari beberapa Sumsel dikumpulkan, dilatih oleh tentara. Kemudian ada bimbingan keislamannya, itu 51 menit. Dan itu insya Allah akan kumasukkan juga nanti ke YouTube, karena dia agak panjang. Di sini juga terakhir yang ceramah dengan yang panjang ini mana-mana ya. Kok di mana bukanya nih? Kok aku lupa? Mana buka kalau di laptop ini? No. Yang punya aku dewek mana ya? Kok hilang? Akun mana akun saya? Ini ya. Channel saya. Ini aku ada dulu berceramah dengan Pak Agus. Mana Pak Agus? Waktu di masjid kita. Nah, kok hilang Pak Agus? Hah? Oh, ini video. Waktu di Sabilillah. Aduh. Ini kegiatan Fajri. Waktu di mana nih? Waktu di PCM. Ya, nah ini Pak Agus. Ini Sukajaya nih. Mana yang masjid Pak Agus? Aduh kemarin. Ini waktu khutbah Idul Fitri. Jadi khutbah Idul Fitri 3 tahun, 4 tahun yang lalu, kita masih bisa melihat lagi ke sekarang. Untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi diri kita sekarang. Mana yang dengan Pak Agus kemarin ini? Disabilillah. Aduh. Nah, intinya, ini kayaknya Pak Gus ya. Woi, hampir lupa ke orang Belaga ini nih. Nah, nih. Nah, ini tanggal 2 bulan 10 2020 dengan 24. Ini nanti kalaupun kita sudah meninggal, aku dengan Pak Agus masih ditonton uang ini. Sebagai amal jariah. Oke. Kawan-kawan, khususnya para peserta sekalian, manfaat medsos itu banyak, tinggal kita mau mengambil peluang atau tidak. Nah, untuk itu pertama, baru bisa menggunakan ini, mau tidak mau kita harus bisa menggunakan hal-hal yang menunjangnya. Yang pertama, cara bikin video. Alhamdulillah sekarang apapun bentuk merek HP itu bisa. Tidak terlalu payah. Untuk mengontrol suara agak bagus, ditambah dengan clip on. Clip on yang tempel ini. Mulai harga yang paling murah, sampai yang harga pertengahan, dan harga yang mahal. Aduh. Dan rata-rata udah bagus. Yang paling murah setahu aku 80.000. Aduh mereknya. Dan itu juga bagus. Agak pertengahan ada antara 200 sampai 300. Kalau yang sudah sampai di atas 1 juta, nah itulah memang sudah bagus suaranya kayak gitu. Nah kemudian harus bersinggungan dengan aplikasi. Nah disinilah kelemahan kita. Ngeditnya itu kalau sekarang sangat mudah. Kalau dulu 3 tahun yang lalu, mungkin kalau Gilang masih ingat itu, zaman pakai kain master itu. Itu susah itu tuh. Pakai kain master, pindahkan ke YouTube apalagi namanya itu, baru dimasukkan ke sini. Jadi 3-4 langkah. Kalau sekarang sudah ada video mentah seperti ini, kalau tidak mau repot, langsung diedit melalui TikTok pun bisa. Langsung di TikTok. Jadi sekali masuk TikTok diedit. Bisa dengan menampilkan suara, judul, nak dipotong bisa.
Kalau wajah kayak aku agak hitam, nak di pencerahannya agak dinaikkan sedikit, bisa. Jadi cacat putih kan? Itu juga bisa di TikTok. Tinggal lagi sekarang mau atau tidak, tidak mau. Dan memang sedikit agak repot. Tapi ini adalah sasarannya dakwah. Aku punya kawan, entah dia main-main, entah serius, dia ngomong kayak gini, sudahlah Ustadz, lemaklah kita ceramah, langsung upload, yang itu udah kati upload. Iya memang. Tidak punya upload ini nih. Ini murni kita berdakwah ini nih, yang seperti ini nih. Tidak kan ada uploadnya nih. Tapi masalah niat tadi lah salah pula, ya kata Ustadz, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa tadi itu. Jadi sekali kita berbuat, nah berlatihlah untuk menggunakan ini. Aku kritik bagi yang sudah rajin penceramah, termasuk orang yang di samping kanan aku ini. Kalaulah bertahun-tahun cuman foto terus yang dikirim ke medsos, coba meningkat dikit, jangan lagi foto, videonya. Nah, yang bergerak dikit, jangan yang. Kalau foto itu hanya informasi. Akulah ceramah di sini. Aku ceramah di masjid ini, itu informasinya melalui foto, ada nanti keterangan. Tapi kalau sudah video yang kita sampaikan, walaupun itu potong-potongan, kita ceramah, orang menikah, ceramah di masjid, itu sudah masuk wilayah dakwah. Lah memang bekerja sedikit kita dibikinnya. Bawa alat ini, kalau belum punya asisten. Kalau sudah punya asisten ya enak kayak gitu. Tapi lama-lama enak loh. Apalagi aku yakin ini seperti Dedi, Salik, yang masih muda tuh kan cepat sekali itu mengedit-ngedit kayak gitu. Coba lihat Ustadz Marwandi itu. Kalau dia jarang pakai HP, dia langsung pakai laptop dia gitu kan. Hampir yang Ustadz Antoni, Rektor, kemudian Ustadz Purmansa, siapa lagi yang sekarang itu, Ustadz Zainuddin Nawi, itu Marwandi semua ngedit. Dieditnya. Nah, kita dari Bukit, terutama tablik, bisa tidak ditantang nanti nih Pak Mualimi. Dalam 1 bulan itu, kita mungkin targetnya 1 bulan harus ada 3 yang disampaikan di medsos. Paling enak itu untuk yang TikTok, pendek. Baca hadis, hafal, kalau ndak hafal baca beda apa-apa. Baca artinya, kasih sedikit penjelasan, sudah. Edit dikit-dikit. Kalau banyak juga di media sekarang, kalau sasarannya anak muda ndak dibaca juga. Kalau untuk di YouTube itu. Nah, kita ambil segmen Instagram. Instagram itu kan cepat itu. Cepat sekali kalau ada yang isu-isu sekarang kayak gitu. Kemudian untuk membuat orang-orang bisa menarik, nah belajarlah dengan anak-anak muda itu. Aku belajar Pak Moron dengan siswa aku dewek dalam kelas. Tolong cak mana cara munculkan suara ini nih. Mereka tuh lihai rupanya. Apalagi Ustaz Luber, Cica Idaba ini nih. Bisa galau dia nih. Apa tak bisa dieditnya. Nah. Jadi nah ini semalam. Ini belum bisa itu. Ini semalam yang retret semuanya, baru malam tadi lah aku ceramah, semua jamaahnya botak. Iya. Nah, ini di itu. Ini nih. Retret yang Sumatera Selatan itu. Mudah-mudahan anak SMA Muhammadiyah tidak pernah diajak ke situ. Ini penggelaman kedisiplinan bagi anak-anak yang direkomendasikan sebagai perlu pembinaan khusus oleh sekolah-sekolah di Sumatera Selatan. Nah, ini seluruhnya disuruh Pak, rambutnya ini apa ya? Ya kayak barak gitu, tapi bukan barak namanya. Namanya retreat. Nah, itu sekarang aku tantang. Siapa yang nak serius
untuk bikin video ini. Nak ku belikan clip on. Tapi harus sering nonton videonya, nanti harus sering-sering muncul. Clip on-nya yang duo itunya. Yang duo clip on-nya. Harganya 180.000. Nah, siapa? Oh, oke. Siapa? Si Sabil. Nanti insya Allah aku beli, Bil. Nanti ku antar ke masjid kapan aku ini. Tapi harus bikin video minimal 3 video dalam seminggu. 1 bulan kayak gitu. Ya. Walaupun cuma murotal Al-Qur'an, ya apa-apa. Ya, assalamualaikum kawan-kawan. Ini saya sekarang di Masjid At-Tanwir sambil menunggu teman saya membaca Al-Quran. Jadi teman-teman juga bisa mempraktekannya sambil menunggu, kita isi dengan hal-hal yang positif. Habis itu ngaji. Sampai kayak 5 ayat, shadaqallahul azim. Jadilah itulah dakwah itu tuh. Nah, apalagi sekarang. Nah, kemudian kenapa warga Muhammadiyah agak kurang tertarik di medsos? Analisis aku ada 2. Pertama, tidak terlalu familiar dengan aplikasi yang tadi itu. Jadi agak gamang-gamang. Padahal itu perlu dicoba-coba aja. Ini Gilang, Ustazah Helen tuh ahli-ahlinya ini nih. Kemarin lah teruji bersama dengan Pak Muhron. Nah, ini orang-orang yang sudah teruji ke tim-tim itu tuh. Tim untuk IT, PCM Bukit Kecil itu tuh. Yang menjadi masalah lagi, masalah klasik apa? Kurang pede. Ini yang banyak nih. Kenapa kurang pede? Merasa ilmu ndak banyak. Kenapa ilmu ndak banyak? Karena malas membaca. Nah, sekarang ini untuk pemula tidak apa-apa. Ngambil ayat 1, hadis 1 silakan. Tapi kalau nak serius itu nanti kita dai ini memang harus mempersiapkan diri. Jangan nanti sampai salah. Contoh, kalau aku mewajibkan diri sendiri, itu kan pembagian ilmu keislaman itu kan ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada akhlak, tasawuf, ada doa-doa. Itu minimal kita tuh punya buku oncaknya. Tafsir misalnya. Tafsir itu kalau nak menjadi penceramah, megang ndak buku tafsir siko. Walaupun penerjemahan ndak apa-apa. Sekarang agak mudah. Walaupun ndak katik duit, tinggal di-download di laptop. Aku punya tafsir Al-Azhar. Di sini. Punya Sababun Nuzul.